suatu pabrik mau membuat vinil klorida. Dan dari sumber informasi itu ada beberapa jalur yang mungkin bisa dilakukan untuk menghasilkan vinil klorida. Nah, ini diminta kita harus pilih yang mana. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, kalau kita akan merancang suatu pabrik itu diperlukan data-data yang tentu saja suatu pabrik itu dibangun untuk memperoleh manfaat. Kalau pabrik itu akan menghasilkan produk, tentu manfaatnya adalah manfaat ekonomi ya. Jadi harga jual produk itu harus lebih tinggi dari harga beli ya, bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, itu konsep yang perlu ditanamkan sehingga sebelum melakukan prarancangan, baru prarancangan itu harus melihat potensi ekonomi. Kalau kita mau merancang atau yang dibutuhkan perancangan itu untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya itu ada di suatu bagian dari suatu pabrik, kok menghasilkan limbah ya, sehingga membutuhkan instalasi khusus. Nah, tentu saja juga perlu diperhitungkan dengan membangun instalasi itu ya, akan bertujuan untuk menyelesaikan masalah, misalnya masalah terkait lingkungan. Tapi juga perlu dipertimbangkan juga bahwa dengan menambah instalasi tadi akan menambah biaya, ya, akan menambah biaya. Nah, sehingga kalau memang di luar itu juga ada instalasi ya, yang bisa mengolah limbah kita. Nah, mungkin bisa dibandingkan ya, nanti sebelum diputuskan ini lebih baik kita membuat instalasi sendiri atau di pihak ketiga kan. Sehingga misalnya mau merancang instalasi pengolahan seperti itu, diakhiri dengan perhitungan berapa sih kalau ini kami olah sendiri ya, dengan modal perancangan kan kalian bisa memperoleh ya data informasi atau hasil perhitungan terhadap kebutuhan baik modal tetap maupun modal kerja. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menghitung perkiraan biaya pengolahan limbah atau pengolahan apa yang memang harus diproses itu. Atau untuk produk baru yang belum kelihatan atau belum ada di pasar ya, belum ada di pasar. Nah, artinya kan kita belum tahu nih, meskipun itu kebutuhan yang sangat penting, ya nanti perlu diperhitungkan juga. Nanti kalau saya bisa memproduksi produk itu berapa sih nilai jualnya? Ya memang kadang-kadang di awal-awal produk itu bisa dibuat, itu sering membutuhkan biaya yang mahal atau harga jualnya akan sangat mahal. Nanti kalau sudah ditemukan efisiensi terus teknologi baru, nah bisa jadi akan diperoleh harga yang lebih murah. Nah, sebagai contoh mungkin kalian kalau ini mungkin mahasiswanya mahasiswa baru lahir tahun 90-an lebih ya. Nah, kalau ingat saya waktu kecil itu aqua botolan itu harga jualnya itu jauh lebih mahal daripada harga jual bensin. Atau kalau kita beli bensin 1 liter dengan membeli aqua 1 botol itu sama-sama 1 liter misalnya harganya berlipat-lipat ya, tahun 70-an itu kalau nggak salah.
Ya, saya masih kecil itu mahal sekali. Tapi saat ini kan tidak ya. Jadi waktu itu ya karena itu produk baru di Indonesia dan memang untuk memenuhi pasar khusus ya harganya bisa mahal ya. Tapi setelah ditemukan teknologi proses pengolahan air menjadi air mineral ya lama-lama bisa apa ya, rendah biayanya ya. Jadi kalau memang itu produk baru kan belum ada apa, referensinya harga jualnya berapa. Nah, itu nanti perlu dihitung juga nanti untuk bisa memberikan keuntungan itu harga jualnya harus berapa. Ini mungkin nanti yang ini lebih terkait ekonomi, ada juga mata kuliah tersendiri yang ekonomi teknik, tetapi pada saat kalian mengerjakan tugas perancangan atau perancangan instalasi proses, itu juga harus dilakukan. Nah, itu sebagai pengantar ya. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat ya contoh yang ada di buku Robin Smith. Robin Smith ini contoh 5.1 ya. Nah, ini contoh 5.1 ini ada suatu pabrik ingin membuat ini untuk membuat vinil klorid ya, vinil klorida. Vinil klorid itu bahan baku untuk membuat plastik ya, polivinil klorida, PVC ya. Bahan baku untuk membuat PVC sehingga itu bisa diproduksi dalam skala besar ya. Satunya itu dimanfaatkan untuk oleh pabrik PVC untuk menghasilkan plastik. Nah, dari informasi, jadi kalau kita akan membuat sesuatu, nah kita perlu mempelajari alternatif yang mungkin. Nah, di sini sudah ditunjukkan ada paling tidak ada 3 alternatif jalan yang bisa ditempuh untuk memperoleh vinil klorida. Yang pertama ini dari asetilin ditambah HCl menghasilkan vinil klorida. Kemudian jalur yang kedua, nah ini ada etilen ditambah klor ya, itu akan menghasilkan ini hasil antara ya, dikloroetan. Nah, kemudian dikloroetan dipanaskan baru menghasilkan vinil klorida dan ada hasil samping ini hidrogen klorida atau HCl. Kemudian ada jalur yang ketiga. Ini etilen ditambah oksigen, kemudian ditambah juga dengan HCl. Nah, di sini akan menghasilkan ini hasil antara juga dikloroetan dan air. Nah, dikloroetan yang diperoleh dipanaskan untuk memperoleh vinil klorid dan ini juga memberikan hasil samping HCl. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah ini mana yang secara ekonomi menguntungkan, ini tersedia data. Nah, kalau kalian nanti ya mencari data mau membuat pabrik apa dari apa ya mencari informasi data-data harga pembelian maupun harga jual ya. Nah, ini tersedia informasi untuk harga masing-masing bahan yang terkait dalam reaksi-reaksi di atas. Ini ada asetilin, itu harganya $1 per kilogram. Nah, ini berat molekulnya 26 ya. Nah, ini perlu kita identifikasi juga berat molekulnya karena reaksi kimia kan antar molekul ya. Kita tidak bisa 1 kilogram apa tadi misalnya 1 kilogram etilen dengan 1 kilogram klor menjadi 1 kilogram ini kan nggak bisa ya. Nah, ini 1 kilogram
asetilen dengan 1 kg HCl kan tidak menjadi 2 kg C2H3Cl atau vinil klorida. Reaksinya kan antar molekul ya, sehingga kita harus mengetahui berat molekulnya ya. Kemudian ini sudah ada data ya untuk asetilen. Kemudian untuk klor, ini gas klornya, berat molekulnya 71, harganya 0,23 per kilogram. Kemudian etilen ini 28, berat molekulnya, harganya 0,53 dolar per kilogram, dan HCl ini berat molekulnya ini dibulatkan ini ya 36, ini 0,39 per kilogram, sedangkan vinil klorid ini berat molekulnya 62, harganya per kilogram 0,46. Nah, untuk oksigen ini tidak perlukan data, atau ini tidak karena ini mengambil oksigen dari udara ya, dari udara, sehingga tidak perlu membeli ya, tidak perlu membeli. Tapi kalau pabrik saudara itu memang harus menggunakan oksigen murni, nah oksigen murninya membeli ya membeli. Tapi kalau memisahkan dulu ya artinya itu ada unit proses ya tambahan, jadi nanti biaya investasinya akan lebih tinggi. Nah, ini data yang tersedia. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih potensi ekonominya. Minggu yang lalu saya sempat sampaikan, biasanya secara kasar itu orang akan menarik industri atau pabrik itu menarik atau tidak, itu pastilah kalau harga jual produknya itu jauh lebih tinggi dari harga beli bahan bakunya ya. Ada catatan, saya cari-cari di buku nggak ketemu, tapi waktu saya ikut kuliah dulu tuh dosennya menyampaikan, ya, dikatakan menarik kalau paling tidak harga jualnya itu 2,5 kali dari harga bahan bakunya. Jadi 2,5. Jadi kalau misalnya harga bahan bakunya itu 1.000, nanti produknya harus bisa dijual sebesar 2.500. Ya, kira-kira seperti itu, karena kan untuk menghasilkan produk itu kan dibutuhkan ya fasilitas ya, dibutuhkan peralatan, dibutuhkan orang-orang operator, manajemen dan sebagainya. Dan kalau kapasitasnya besar nanti akan memberi keuntungan yang lebih besar juga. Jadi kalau di awal sudah kelihatan terlalu margin atau selisihnya itu terlalu sedikit, ya biasanya nggak dilanjutkan. Apalagi kalau negatif ya, impas saja sudah nggak layak ya nggak secara ekonomi kan mengapa capek-capek tapi nggak ada keuntungannya sama sekali ya. Mungkin memang pasti membutuhkan pengembangan ya, pengembangan misalnya perlu riset untuk memperoleh jalur proses yang lebih sederhana, ya, lebih sederhana, tidak membutuhkan bermacam-macam bahan yang harganya mahal, atau ada alternatif bahan lain yang harganya lebih murah. Nah, kita akan lihat ini satu persatu. Untuk jalur yang pertama, ini reaksinya di sini ya. Jalur yang pertama kan reaksinya ini ya, C2H2 ditambah HCl menjadi vinil klorid. Artinya ini 1 mol C2H2 kalau direaksikan dengan 1 mol HCl itu dapat menghasilkan 1 mol vinil klorida ya.
Nah, potensi ekonomi ini bisa ini ya dihitung dari harga jual produk dikurangi harga beli bahan baku. Ya. Dan ya, seperti tadi reaksikan antar mol ya. Kalau 1 mol vinil klorid itu artinya beratnya adalah 62 ya. Beratnya adalah 60. Kalau 1 kilo mol ya berarti berapa? 1 kilo mol berarti berapa? 62 ya, 62 kilogram. Ya, ini dikalikan 62 dikalikan harga jualnya ya. Jadi ini nilai produknya. Karena tadi produknya di jalur yang pertama tadi hanya vinil klorid saja. Kemudian untuk menghasilkan 1 mol vinil klorida tadi dibutuhkan 1 mol asetilen dan 1 mol apa tadi? 1 mol HCl ya, 1 mol HCl. Nah, sehingga ini kita lihat ini asetilennya ini $1 per kilogram. Nah, berat molekulnya 26 ya, kilogram per kilomol. Ya. Sehingga ini dikalikan 26. Kemudian bahan yang dibutuhkan berikutnya adalah HCl ya, HCl 1 mol juga ya, tadi 1 mol juga, sehingga ini 36 dikalikan 0,39. Nah, sehingga kalau kita menggunakan jalur yang pertama ini menghasilkan potensi ekonomi potensial yang nilainya negatif ya, negatif 11,52 sehingga ya ini kurang menarik atau tidak menarik ya. Kemudian dengan jalur yang kedua tadi ini ya, jalur yang kedua sama ya dengan ini. Nah, jalur yang kedua ini dari etilen ya, etilen ditambah klor menjadi dikloroetan, kemudian dikloroetan dipanaskan baru bisa menghasilkan vinil klorida dan HCl. Jadi dikloroetannya itu sebagai intermediate. Dan ini ada hasil samping berupa HCl. Ya. Ada hasil samping berupa HCl. Nah, sehingga untuk potensi ekonominya, untuk menggunakan jalur yang kedua, ini kalau HCl-nya dijual ini ya, kalau hasilnya dijual ini berarti ini harga dari 1 mol vinil klorida, ini harga jual dari HCl. Kemudian ini harga beli dari bahan bakunya. Ya, bahan bakunya tadi ya adalah ini C22 atau etilen dan gas klor. Nah, sehingga untuk jalur yang kedua ini potensi ekonominya ini berapa ini? Minus juga ini. Minus 4,05 dolar per kilogram vinil klorida. Nah, kemudian jalur yang ketiga, nah, jalur yang, oh maaf tadi salah ya, dan ternyata positif ya, saya tadi salah lihat ini. Oh ini kalau hasilnya tidak dijual, ini kalau hasilnya dijual sebagai hasil samping terus dijual laku, maka ada potensi ekonomi positif ini ya, 9,99 per kilomol produknya ya, akan menghasilkan keuntungan sebesar ini. Coba bayangkan kalau ini hasilnya berapa, 1 juta kilomol gitu ya, atau 1 miliar kilomol ya kan, bisa kan tinggi kan. Kemudian kalau HCl-nya itu tidak dijual, jika HCl-nya tidak dapat dijual, ya maka nggak ada ini tambahan yang 36 kali 0,39 ini. Nah, sehingga
potensi ekonominya ya, negatif ini, min 4,05 kilomol per kilomol vinil klorida yang dihasilkan. Untuk jalur yang ketiga, ya, jalur ketiga dari etilen, oksigen, dan hidrogen klorida atau HCl, kemudian ini menghasilkan dikloroetan, ya, dipanaskan menjadi vinil klorid dan HCl. Nah, untuk yang ke jalur yang ketiga, ini memiliki potensi ekonomi ya, yang besarnya 62 ini yang 1 mol tadi ya, 1 mol vinil klorid. Ini harga beli etilen dan harga beli gas klor. Nah, sehingga ini potensi ekonominya negatif, nah, meskipun lebih kecil dari yang jalur yang kedua. Jadi dari 3 langkah ini kita bisa melihat ya, jalur yang pertama dan jalur yang ketiga ini tidak memberikan kenaikan nilai ekonomi ya. Tidak memberikan nilai ekonomi. Namun si jalur yang kedua ini bisa memberikan nilai positif atau potensi ekonomi yang positif, tetapi dengan catatan HCl-nya itu laku dijual ya, atau bisa dijual ya. Ya mungkin ini juga harus harus bersaing ya dengan pabrik HCl yang memang secara khusus memproduksi HCl ya, secara khusus memproduksi, bisa jadi harus membutuhkan usaha ya supaya HCl itu laku dijual ya. Jadi kalau kita melihat data seperti ini ya, kita perlu berpikir lagi bagaimana supaya pabrik yang akan dibangun itu memberikan potensi ekonomi yang baik. Tapi dengan informasi ini mungkin kita bisa berinovasi atau berkreasi untuk mencari jalur lain mungkin yang menguntungkan ya. Jalur lain ini bisa dilihat di contoh berikutnya, ini di contoh yang kedua ini berdasarkan proses atau jalur-jalur yang sudah kita lihat di contoh 5.1. Nah, ini kalau kita menggunakan etilen dan gas klor sebagai bahan baku dan ini menghasilkan tidak menghasilkan produk lain, nah, prosesnya kemungkinan akan menarik ya tadi kan. Nah, kita bisa bisa coba ya otak-atik ya secara stokiometri ya, misalnya ini jalur kedua dan jalur ketiga digabungkan ya, ini secara stokiometri coba digabungkan ya. Terus untuk yang jalur yang keempat ini juga coba digabungkan ya. Nah, nanti akan akan memberikan jalur baru ya, jalur yang keempat. Nah, jalur yang keempat, nah ini menghasilkan vinil klorid. Nanti ada hasil sampingnya hanya air saja ya, hanya air saja. Nah, ini ternyata ini juga akan bisa memberikan nilai potensi ekonomi ya sebesar 4,12 ya per kilomol ya, per kilomol vinil klorid yang terbentuk atau yang dihasilkan. Jadi ini sebagai ilustrasi ya, kalau kita akan
membangun atau menghasilkan suatu produk, apalagi ini produk yang akan dijual, itu perlu atau penting ya untuk memperhitungkan di awal itu perlu memperhitungkan berapa sih, bagaimana sih potensi ekonomi jika pabrik itu akan memproduksi bahan tertentu ya. Ya tadi kita perlu mencari berbagai sumber informasi, kemungkinan reaksi-reaksi yang bisa dilakukan untuk memperoleh produk tersebut ya. Nah, bisa jadi sebelum dilanjutkan ke tahap prarancangan perlu kajian datanya mungkin perlu dilengkapi juga dengan data laboratorium ya. Nah, itu mungkin sebagai ilustrasi sebelum kita lanjut ke basis perancangan. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari ilustrasi tadi. Tadi sekedar ilustrasi ya. Belum ada? Nah, kalau... Tanya, Bu. Ya. Itu kalau kita lihat tabel 1 ya, tabel 51 tadi, Bu. Itu kan apa ya, harga dolar per kilogram atau kilomal tadi ya. Nah, itu kan ada harganya ya, Bu, ya itu. Itu kan per kilogram ya. Dolar per kilogram itu. Nah, itu kan ini pada tahun 2005 kalau nggak salah ini bukunya ini ya, Bu, ya. Iya, iya. Nah, ini kalau misalnya ditarik ke sini, ditarik ke tahun 2021 yang udah 16 tahun ini kira-kira masih valid nggak ya, Bu, ya, tabel-tabel? Oh iya. Ya, memang untuk menentukan harga sekarang dari harga yang lama itu biasanya ada indeks ya. Kalau bahan kimia berarti ada chemical price index. Chemical price index. Ya kalau bahan kimia itu kebetulan harganya juga tidak linear ya, fluktuatif. Nah, biasanya kalau kita memperoleh data pada tahun berapa itu dicek indeks chemical price index di tahun itu berapa. Terus di indeks tahun yang sekarang itu berapa. Nanti dikalikan indeks sekarang dibagi indeks diketahuinya harga dikalikan harga yang diketahui itu. Begitu Pak teknik teknik mengubahnya. Ada termasuk alat itu juga ada sih, ada indeksnya. Tapi kalau saat ini mungkin relatif lebih mudah ya, karena banyak sumber informasi yang bisa kita akses secara lebih mudah. Tapi kalau nggak salah itu ada jurnal juga sih yang setiap mungkin malah setiap bulan atau setiap tahun itu melaporkan terkait indeks harga bahan kimia tersebut. Ya. Jadi begitu, Pak. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, jadi ada indeks. Mungkin nanti akan dibahas di ekonomi teknik. Biasanya di ekonomi teknik itu kan dari data yang tersedia, terus diolah. Kadang harus kita buat sendiri juga trennya seperti apa, sehingga terus pakai prediksi gitu juga bisa. Tapi salah satunya itu tadi ada yang menggunakan indeks, bisa juga menggunakan tren. Itu kan semuanya pendekatan ya. Apalagi pabriknya mau dibangun 5 tahun yang akan datang kan biasanya membangun pabrik kan sering tidak bisa segera juga kan, membutuhkan waktu. Kalau misalnya sekarang direncanakan mungkin baru 2 tahun yang akan datang pabrik itu bisa berdiri, sehingga kita pada saat melakukan evaluasi ekonomi itu kan harus membawa harga-harga itu ke tahun sekarang ya. Kemudian mungkin yang uang yang akan datang itu kan juga perlu dibawa ke tahun sekarang, sehingga mungkin di ekonomi teknik ada present value money dan sebagainya itu ya. Gitu Pak, kira-kira secara garis besar. Ya, ada lagi? Kelihatannya ada. Siapa tadi? Izin bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Silakan. Siapa ini? Biasa. Saya Nanda, siapa? Bu. Oh ya, Nanda, gimana Nanda? Biasanya kan kalau value itu dia tuh
per kubik nggak sih Bu? Kayak misalnya klorin dalam satuannya rupiah per kubik itu Bu. Oh iya. Ya, kalau yang lebih umum sih yang per kilogram. Kalau per kubik kan misalnya gas kan tergantung pada apa ya? Tergantung pada tekanan ya. Suhu dan tekanan kalau gas. Nah, sehingga kalau kita beli gas LPG kan juga 12 kg atau 3,5 kg atau 50 kg. Yang apa namanya? Yang lebih stabil. Kalau misalnya kalau air mungkin beli air pump itu meter kubik ya, tapi itu kan mudah dikonversi ke kilogram. Tapi kalau wujudnya gas untuk mengkonversi ke kilogram itu kan butuh data tekanan dan suhu ya. Jadi kalau untuk gas kurang lazim aja kalau menggunakan meter kubik. Ya kalau meter kubik untuk gas harus ada tambahan informasi pada tekanan dan suhu berapa. Soalnya nanti mengubah-ubahnya kemal kan butuh informasi itu ya. Gitu Nanda. Tapi kalau yang fluida yang memang densitasnya sudah tertentu, misalnya bensin ya. Bensin mungkin itu pakai galon gitu ya, barrel itu ya. Itu kan volume. Tapi itu kan densitasnya sudah tertentu sehingga mudah dikonversinya, diubah ke yang penting ada data densitas tadi. Kalau yang gas itu harus ada tambahan data suhu dan data tekanan kan kalau volume untuk mengubah ke berat ya. Gitu Nanda. Tapi mungkin ada, tapi kalau ada ya perlu tambahan informasi begitu saja. Ya, seperti contohnya tadi air, bensin itu kan kebanyakan per kilogram. Per liter ya. Oke Bu. Ya, masih ada tadi. Tadi kelihatannya Panji apa ya? Izin bertanya ya. Bu. Gimana Panji? Saya Alif Bu. Oh ya, satu untuk berdua. Ya Alif, gimana Alif? Kan kalau kita misalnya kan pakai indeks yang Ibu bilang tadi ya Bu, kan harga 2005 kita kalikan sama indeksnya biar tahu harga sekarang. Kan mungkin kadang nggak valid juga Bu. Ada nggak gitu Bu, web di internet buat ngecek harga sekarang gitu Bu? Ada sih. Sekarang kan, apalagi sekarang mungkin kalau saya kemarin bimbing tugas itu banyak yang ngecek di Alibaba harga sekarang. Bisa juga itu digunakan. Yang penting spesifikasinya seperti apa. Kalau kita ngecek harga melalui ya karena sekarang mudah ya akses itu. Nah, yang penting spesifikasinya aja dicek harga segitu tuh spesifikasinya seperti apa. Kan saya kemarin membimbing mahasiswa, saya lupa itu pas produknya itu kok jadi harga jualnya kok tinggi sekali. Setelah dicek, coba cek kok harganya tinggi sekali itu gimana ya sumbernya, bagaimana ceritanya. Setelah dicek ternyata itu harga jual bahan kimia yang itu dibotoli kecil-kecil itu. Ya kalau itu ya otomatis nanti pada saat menganalisisnya kan perlu biaya memenuhi spesifikasi yang ada di botol-botol kecil itu dan biaya packing menjadi botolan kecil-kecil itu. Padahal rancangannya curah gitu kan, beda ya. Ya seperti kalau kalian membeli deterjen itu ya, deterjen yang curah itu saya beli per apa itu namanya. Yang per ember gede yang 20 kg, nah dengan yang per kilo itu kan kalau beli per kilo mungkin sekitar 30 ribuan itu ya deterjen untuk mesin cuci itu. Tapi kalau kita beli satu ember yang isinya 20 kilo itu kalau dihitung dikalkulasi mungkin per kilonya hanya nggak sampai 15.000 begitu ya. Meskipun kalau dicek itu barangnya sama ya, produknya sama, hanya kita belinya curah atau belinya packingan kecil-kecil ya. Jadi bisa mencari sumber informasi terkini, tapi yang penting nanti ya
bahan yang lain juga nanti akhirnya dibawa ke tahun terkini. Ya. Terus dicek itu spesifikasinya seperti apa, packingannya bagaimana. Ya. Yang sering dilupakan ya dari pengalaman saya membimbing itu sering dilupakan itu dia pas melihat produk itu menggunakan harga jual yang spesifikasinya itu tinggi, dibotoli kecil-kecil, tapi pas merancang unit prosesnya itu bagian untuk mengepaki menjadi botol-botol kecil ataupun menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang dibotoli itu tidak dilakukan. Ya mungkin saudara juga pernah lihat di lab kimia itu kan ada bermacam-macam HCl juga kan ya, misalnya ada HCl yang pure analysis, kemudian ada yang curah, itu kan yang spesifikasinya juga berbeda-beda, kalau beli harganya juga akan jauh berbeda. Yang penting sesuai saja sih. Ada sekarang lebih mudah, beda dengan zaman saya dulu ya. Gitu, Alif. Baik, Bu. Jadi kalau kita mau nyari itu harus sesuaikan sama spesifikasinya ya, Bu? Nah, sama perancangan kita. Iya, disesuaikan. Nah, nanti kalau nggak sesuai ya ada yang salah kalau nggak sesuai. Kita ngerancangnya misalnya bahan bakunya ini menggunakan spesifikasi seperti ini, tapi ngitungnya nggak. Padahal menghitung peralatannya menggunakan spesifikasi yang kita tentukan, tapi harganya tidak, nanti kan nggak relevan ya. Karena misalnya untuk memperoleh spesifikasi yang tinggi itu kan membutuhkan peralatan yang tinggi juga kan. Ya, mungkin tambahan peralatan, misalnya etanol aja ya yang umum ya, etanol itu kalau etanol 70% harganya relatif murah ya, sampai 90-an persen, 95 ke bawah itu masih relatif murah juga. Tetapi begitu saudara lebih dari itu kan menjadi tinggi harganya, apalagi kalau etanol kering ya. Ya karena untuk memperoleh etanol dengan konsentrasi di atas 95% itu kan melewati titik azeotrop kan, ya, titik azeotrop, sehingga tidak bisa dilakukan distilasi secara biasa, jadi nggak bisa kita lanjutkan proses distilasi untuk memperoleh kemurnian yang lebih tinggi dari 9, kalau nggak salah 95,5 ya titik azeotropnya. Jadi maksimum dengan cara distilasi itu ya 95 itu. Nanti kalau mau lebih tinggi ya harus dengan cara yang lain. Nah, berarti artinya kan ada tambahan alat, tidak hanya tambahan stage, tidak ada hanya tambahan tingkat pada menara distilasi, tapi membutuhkan stage, atau tidak hanya menambah, atau kalau menggunakan bahan isian ya tidak hanya menambah tumpukan bahan isian. Mau bahan isiannya setinggi langit, ya kalau prosesnya tetap distilasi ya nggak akan distilasi biasa ya nggak akan mencapai. Jadi perlu tambahan proses lain ya, jadi begitu. Jadi kalau mau itu juga perlu dilihat sifat-sifatnya. Kalau mau memurnikan suatu bahan itu juga perlu kalau distilasi perlu dilihat itu titik adakah titik azeotrop ini. Itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Gitu kira-kira ya Alif ya, secara global. Iya Bu, makasih Bu Anies. Sekarang kita lanjut ya ke basis perancangan. Nah, basis perancangan. Ya, kalau kita mau melakukan perancangan, nah itu perlu perlu basis perancangan ya, perlu basis perancangan supaya nanti bisa dihitung ukuran alatnya atau desain alatnya itu bisa dihitung, itu maka harus ada basis dasar untuk perancangan. Nah, basis perancangannya apa saja? Ini yang pertama ini adalah kecepatan produksinya atau kapasitas produksinya. Nah, ini bisa dinyatakan ya kilogram atau kilomol atau mol per jam.
Nah, umumnya ya, ini dalam apa yang sebagai basis itu produk. Ini umumnya ya, tapi bisa juga sih menggunakan basis bahan yang akan diproses itu bisa, tapi umumnya yang digunakan sebagai basis itu produk karena menjadi target ya. Misalnya tadi vinil klorida dengan kecepatan produksi berapa 10 kilomol per jam misalnya gitu, atau kalau kilogram juga boleh ya, kilogram misalnya 1 ton per hari itu boleh juga. Nah, ini yang pertama, ini nanti ada kaitannya dengan kapasitas ya. Dan ini juga tidak bisa lepas, ini tidak hanya sekedar kilogram atau mol per jamnya saja, tetapi juga waktu operasi. Ya, pabrikmu itu atau pabrik kita itu akan beroperasi dalam setahun itu berapa lama ya, berapa lama. Nah, biasanya waktu operasi kalau kita memiliki suatu pabrik, itu kan harapannya ini ya bekerja secara efektif dan efisien, ya, sehingga biasanya menggunakan jam operasinya itu sehari ya 24 jam. Sehari ya 24 jam. Tetapi memang tidak bisa dalam setahun yang 365 hari itu bekerja terus. Umumnya juga ya, kan ada pabrik yang khusus ya. Umumnya pabrik kimia itu beroperasi dalam 1 tahun itu 300 hari. Yang sisa harinya yang sekitar 2 bulanan itu dipakai untuk overhaul ya, ngecek ya semua perawatan, nah, sehingga nanti bisa kinerja dari pabrik itu tetap terjaga. Nah, kemudian jumlah jamnya, ini jumlah jamnya itu ada yang sekitar 8.000-an ya. Nanti bisa saudara hitung juga sih, ada dalam satu hari itu 24 jam, nah 24 kali 300 itu berapa gitu ya, nanti bisa saudara hitung berdasarkan itu kan. Nah, ini perkiraannya itu antara sekian, antara 7.500 dan 8.000 ya, ini tergantung hasil perhitungannya. Jadi memang diharapkan ya meskipun prosesnya itu batch, tapi malam hari itu tetap bekerja. Alat-alatnya kalau nggak bekerja kan nanti nganggur ya, nganggur sehingga tidak efisien. Jadi ini kira-kira waktunya. Jadi kalau saudara mengambil waktunya 24 kali 365 itu kurang realistis saja kan. Suatu pabrik itu biasanya membutuhkan waktu overload, apa pabriknya besar ya, kompleks gitu, membutuhkan untuk berhenti selama kira-kira 2 bulanan. Kemudian kita juga perlu mengambil keputusan, ya, kalau sudah ditentukan cuma jam operasi atau hari operasinya, perlu kita ambil keputusan juga apakah kita memilih prosesnya itu batch atau continue. Ya. Proses tiap alat-alat itu bisa batch. Ya. Tapi bagaimana dengan yang bekerja terus-menerus 24 jam? Ya 24 jam, tapi proses masing-masing tahap itu batch. Jadi ada waktu pengisian, ada waktu reaksi, ada waktu pengosongan, seperti itu ya. Nah, kalau untuk reaktor kimia. Tetapi mungkin untuk reaktornya bisa dibuat beberapa, sehingga meskipun proses di masing-masing unit itu batch, tetapi secara keseluruhan pabrik itu bisa seperti continue. Jadi bahan bakunya ya masuk secara terus-menerus, produknya juga bisa dihasilkan secara terus-menerus ya. Nah, ini juga perlu diputuskan apakah prosesnya batch atau continue. Nah, bagaimana memilih atau mengambil keputusan atau pertimbangan apa sih yang perlu
digunakan untuk menentukan apakah kita akan memilih proses batch atau proses continue. Nah, biasanya proses continue itu kalau kapasitasnya besar ya. Jadi misalnya pabrik vinil klorid tadi mungkin bisa continue karena itu produknya kan bisa dipakai untuk mensuplai pabrik berikutnya ya, pabrik salah satunya pabrik polivinil klorida ya. Jadi itu bisa berkapasitas besar. Jadi ini salah satunya kecepatan produksinya. Tapi kalau kecepatannya kecil, ya, nanti kalau menggunakan proses continue mungkin alatnya kecil-kecil ya, jadi kurang efisien juga. Kemudian di samping dari laju produksi, nah ini juga bisa dipertimbangkan ini berdasarkan ini. Produknya itu macam-macam atau tunggal. Ya, kalau tadi yang pabrik vinil klorid tadi dapat dikatakan produknya tunggal ya, sehingga bisa jadi pilihan proses continue itu lebih menguntungkan. Tapi kalau produknya itu bervariasi, ya, produknya bervariasi, misalnya pabrik yat warna begitu ya, yat warna, apalagi yat warna makanan gitu ya. Atau produk makanan itu biasanya bervariasi, misalnya di pabrik susu aja ya, misalnya perlu varian-varian yang sering berubah-ubah tergantung pasar, yang itu ya bisa jadi pilihan yang lebih baik adalah proses batch. Kemudian ini terkait dengan deposit ya, deposit falling. Ya, kalau kita mengetahui bahwa di proses itu nanti ada masalah atau menimbulkan adanya kerak gitu ya, mungkin lebih bahasa mudahnya, ada kerak di perjalanan ya, di pipa-pipa ataupun mungkin biasanya yang kerak itu muncul akibat itu ya panas yang tinggi juga ya, biasanya di sekitaran HE itu akan muncul kerak-kerak gitu ya. Nah kalau timbulnya kerak itu nanti akan berdampak, juga akan berdampak buruk, maka untuk memilih proses continue itu juga harus lebih cermat lagi. Mungkin pilihan proses batch itu lebih menguntungkan. Ya. Kemudian kalau reaksinya itu menggunakan katalisator, nah itu perlu kita lihat, perlu kita pertimbangkan apakah umur katalisator itu panjang atau pendek. Ya, kalau umur katalisatornya panjang, ya mungkin pemilihan proses continue itu baik gitu ya. Tapi kalau umur katalisnya pendek, ya secara periode misalnya setiap minggu harus diganti. Nah, mungkin pilihan continue itu tidak menguntungkan. Nah, sehingga kita lebih cenderung untuk memilih proses batch. Kemudian proses continue ini juga cocok apabila memang desain prosesnya itu sudah terbukti atau dari di luar atau di dunia itu sudah ada proses rancangan atau proses yang menggunakan rancangan seperti itu. Ya. Tapi kalau ini produknya baru, rancangannya baru, ya kita perlu kan belum tahu ya nanti kinerja prosesnya itu akan seperti apa. Bisa jadi pilihan yang lebih menguntungkan adalah proses batch. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan pasar ya. Kalau memang pasarnya itu sudah pasti, misalnya tadi ya pabrik vinil klorida dan memang sudah pasti pabrik polivinil klorida itu bisa tahan dalam jangka yang panjang. Nah itu berarti sudah pasti gitu ya, sudah terbangun dengan baik ya, maka
pilihan proses kontinu itu lebih menguntungkan. Tapi kalau tidak pasti atau ketidakpastiannya itu tinggi, nah mungkin lebih menguntungkan proses batch. Ya. Untuk proses kontinu, kalau pabrik dengan proses kontinu itu kalau dihitung-hitung itu membutuhkan biaya investasi umumnya untuk yang sama gitu ya, untuk ukuran yang sama itu membutuhkan biaya investasi yang lebih tinggi ya. Kemudian pengoperasiannya juga lebih rumit untuk mengendalikannya ya, meskipun saat ini teknologi pengendalian itu juga sudah berkembang ya dengan baik ya, tetapi kalau memang ya, dari kita bandingkan ya dua proses ini kita cenderung memilih proses batch itu ya kita pilih proses batch. Jadi bukan berarti suatu proses itu harus kontinu ya, tetapi kita bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan ini untuk menentukan ya di awal itu penentuannya di awal ya menggunakan proses batch atau proses alir karena pemilihan di sini nanti akan berdampak pada rancangan alat-alat berikutnya ya. Bisa juga ada bagian-bagian yang diproses secara kontinu, tetapi ada bagian-bagian yang diproses secara batch. Tapi harus diperhitungkan ya, kalau misalnya ada yang kontinu, ada yang batch, itu bagaimana supaya misalnya proses batch itu bisa mensuplai misalnya untuk alat yang harus bekerja secara kontinu. Ya mungkin harus disediakan beberapa alat yang tadi bekerja secara batch, sehingga kalau yang satu ini sedang bereaksi atau mereaksikan, yang satu mengumpan atau meloading gitu ya, yang lain sudah bisa mengunduh hasil dari proses batch itu untuk disuplai ke proses berikutnya. Ya, mungkin kalau kalian meninjau di beberapa pabrik itu ada bagian-bagian yang prosesnya itu kontinu, ada beberapa bagian yang prosesnya batch. Kemudian untuk ini proses batch dan proses kontinu, mungkin ini secara umum ya bedanya. Kalau untuk proses batch, pengumpanan atau loading bahan dan pengambilan produk itu berselang-seling ya. Bejana pemroses atau wadah atau tempat untuk proses itu diisi dengan bahan-bahan baku, kemudian dioperasikan sampai pengolahannya tuntas, atau kita dari desain kita itu kita nyatakan selesai dalam waktu sekian menit. Nah, setelah dinyatakan tuntas baru dibongkar atau dikeluarkan atau diunduh hasilnya. Nah, setelah itu mungkin ya, ini tidak selalu mungkin perlu dibersihkan si wadah reaksinya itu, ada prosesnya itu. Baru setelah dibersihkan, dikosongkan, diisi lagi dengan bahan-bahan mentah ya untuk diproses atau diumpankan kembali atau loading kembali. Jadi proses batch itu ini pada dasarnya itu ada loading, ada proses itu sendiri yang memang dibutuhkan. Proses itu bisa reaksi ataupun proses yang lain ya. Kemudian untuk yang proses kontinu, ini memang bahan baku atau bahan mentah itu mengalir secara terus-menerus atau secara sinambung untuk diolah, dan produk itu mengalir juga keluar secara sinambung pula atau terus-menerus. Tidak ada interupsi ya, tidak ada berhentinya, kecuali tadi misalnya memang kita desain beroperasi selama 7.500 jam per tahun ya. Setelah 7.500 itu baru berhenti untuk proses kontinu ya. Tapi kalau untuk
batch ya setiap batch misalnya batch-nya membutuhkan waktu operasi kan berarti ada waktu loadingnya misalnya setengah jam, waktu reaksinya 30 menit, waktu pembersihannya 1 jam. Nah itu waktunya jadi totalnya untuk satu bed itu selama itu jadi setengah jam tambah 1 jam 2 jam itu kan ada waktu mati ya istilahnya mungkin ada yang menyebut sebagai waktu mati itu 1,5 jam yang digunakan untuk mengisi dan mengeluarkan serta membersihkan. Kalau di proses kontinu, nah ini jalan terus. Nah waktu yang tidak digunakan ya waktu memang untuk pada tahap overhaul itu, nah, jadi berhenti secara keseluruhan. Kalau yang bed itu bisa ini berhenti, salah satu alat berhenti, alat yang lain berjalan. Jadi kalau untuk bed itu umumnya kalau memang harus dihasilkan produk secara kontinu, ya konsekuensinya harus ada alat lain gitu ya, harus disiapkan beberapa alat sehingga seolah-olah atau secara keseluruhan itu produknya bisa dihasilkan secara terus-menerus. Nah, itu tadi saya kira ini contoh saja ya, zat kimia yang volume produknya kecil. Nah, itu umumnya kita membuat prosesnya partaian. Partaian itu batch ya. Ini saya menggunakan beberapa istilah supaya nanti kalau ketemu di buku yang lain itu saja sih terbiasa. Ini kalau saya membaca tulisan misalnya dari ITB itu ya kalau menyatakan reaktor bed itu reaktor partaian. Reaktor alir tangki berpengaruh itu reaktor tangki ideal kontinu supaya terbiasa saja dengan berbagai istilah kan kalian nanti bisa mencari berbagai sumber informasi ya. Kemudian unit produksinya ini kalau diharapkan untuk menghasilkan aneka produk sejenis, misalnya tadi ya hias warna atau susu cair itu yang berbagai varian rasa, yaitu mungkin proses bed itu lebih menguntungkan. Kemudian ini bahan-bahan misalnya obat, pigmen, yak warna, untuk pencelup itu ya aneka zat aditif. Nah itu juga mungkin lebih cocok ya menggunakan proses batch. Kemudian untuk proses bed itu dapat dibandingkan untuk kapasitas yang sama, itu modal awalnya atau investasinya relatif kecil ya karena itu tidak membutuhkan instrumen pengendalian ya. Karena pengendaliannya juga relatif sederhana sehingga tidak membutuhkan alat kontrol atau sistem kontrol yang rumit. Namun kalau dilihat dari tenaga kerja untuk proses bed itu relatif membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak atau lebih besar ongkosnya. Sehingga ongkos produksinya per satuan produk itu juga relatif besar. Nah, untuk proses bed ini dipertimbangkan jika hal-hal ini terjadi. Ya, misalnya untuk operasional itu hanya beberapa, tidak sampai setahun, ya, beberapa bulan, tidak sampai setengah tahun. Dan produk hanya satu, produknya hanya satu, perusahaan pertama yang memenangkan manfaat kompetitif. Ini kalau tadi yang misalnya ada produk tertentu, dia menang kalau menang kontrak untuk memberikan produk tertentu, tetapi ini
belum tentu nanti ini akan berkelanjutan ya, belum tentu akan berkelanjutan. Jadi kalau seperti itu ya mungkin proses batch itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian ini hanya beberapa hari misalnya produksi untuk suplai setahun. Terus ini kalau kita memiliki sedikit informasi rancangan atau desain dan prosesnya itu sensitif terhadap variasi pengaturan, sehingga ini mungkin bisa dipilih yang proses batch. Nah, produknya akan memiliki umur tidak panjang ya 1-2 tahun sebelum produk lain datang menggantinya. Jadi ada kebutuhan khusus misalnya seperti saat ini ya masa pandemi bisa jadi ada keperluan apa yang besar, misalnya keperluan vitamin C yang besar, sehingga mungkin untuk membuat membangun ya instalasi atau pabrik itu mungkin kita pilih proses batch. Kemudian juga nilai produk itu jauh di atas biaya untuk menghasilkannya. Nah ini umumnya ini pada industri farmasi yang saat ini mungkin baru naik daun ya. Kemudian makanan dan mungkin plastik untuk jenis tertentu ya, karena plastik itu juga perkembangannya sangat sangat besar ya, sangat fluktuatif ya. Sehingga kalau kita terlanjur mendesain untuk kontinu bisa jadi nanti produknya nggak bisa terserap oleh pasar karena udah digantikan oleh jenis yang lainnya. Nah untuk pabrik berkapasitas besar, nah itu bisa menggunakan atau umumnya ya menggunakan proses yang kontinu atau sinambung. Nah di proses kontinu ini biaya produksi persatuan produknya relatif kecil dan non padat karya karena untuk proses kontinu itu biasanya pengendalian sudah dilakukan oleh sistem kendali menggunakan otomasi ya, terus dibantu komputer yang juga berkembang sangat baik ya. Nah maka kebutuhan orang itu sedikitnya, tetapi membutuhkan investasi yang relatif besar. Ada pilihan lain yaitu ini operasi yang semi partaian atau semi batch atau semi sinambung. Nah ini tergantung ya, tergantung setelah kita analisis ini seperti apa yang semi partaian ini. Ini misalnya ini bahan mentah utama dan produk ini diisikan secara partaian. Tapi reagen lain atau bahan pembantu diumpankan secara sinambung. Nah, sebagai contoh ini pada ini masukan atau pengumpan udara dan nutrisi dalam proses yang menggunakan bioproses yang menggunakan mikroorganisme. Jadi reaksi utamanya itu masuk ke reaktor secara batch, tetapi kita selalu memberi suplai udara dan nutrisi supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini untuk pabrik-pabrik sintesis yang serbaguna, artinya bisa dipakai di berbagai kebutuhan, itu ya bisa berjalan ya operasinya itu baik partaian atau batch maupun semi batch. Kemudian yang perlu kita perhatikan di basis perancangan untuk basis perancangan adalah reaksi kimia dan kondisinya ya. Nah ini di awal nanti kita perlu mengetahui data-data ini. Untuk yang menggunakan reaktor, nah itu harus reaktor kimia ya. Kalau pabrik kimia mestinya ada reaktor kimia. Tetapi di samping persamaan kecepatan, nah kalau memang persamaan kecepatan itu sebagai basis untuk
menentukan atau mendesain reaktornya. Nah, di samping itu, kita perlu identifikasi atau ketahui ya semua persamaan stoikiometri, termasuk produk antara atau intermediate yang bisa dipisahkan dan didaur ulang. Nah, pada setiap tahap itu harus kita identifikasi juga fasanya. Ya, fasanya apa? Fase gas, fasanya cair, atau fase padat. Ya, karena kalau fase yang berbeda-beda itu juga membutuhkan metode atau peralatan untuk misalnya untuk mentransport yang berbeda-beda juga. Misalnya kalau fasenya gas, berarti untuk alat transportnya, apakah kalian harus menggunakan blower atau kompresor? Ini. Tapi kalau cair, ya berarti untuk transportnya nanti saudara perlu pompa-pompa. Atau pakai gravitasi. Kalau fasenya padat, nah berarti untuk alat transportnya nanti apa yang sesuai, apakah bed conveyor atau yang lain, atau diangkut pakai kendaraan gitu. Juga perlu kita identifikasi ini kisaran suhu dan tekanan yang diperbolehkan atau yang diizinkan. Nah, ini juga perlu, karena misalnya kita menggunakan bahan organik itu kan banyak bahan organik yang akan rusak pada suhu tinggi ya, atau kalau suhunya terlalu tinggi akan menghasilkan hasil samping yang terlalu banyak. Nah, kalau yang bisa menghasilkan hasil samping terlalu banyak, berarti saudara perlu melihat itu persamaan kinetika untuk misalnya reaksinya kompleks ya, untuk menghasilkan produk utama dan hasil samping. Ini ya diidentifikasi efek suhu, kalau ini tadi ini ya fasanya ya, serta kisaran yang diizinkan. Ini efek suhu untuk setiap reaksi. Ya. Seperti reaksi yang sangat eksotermis atau reaksi yang sensitif terhadap suhu. Nah, untuk reaksi yang sensitif terhadap suhu ini bisa diidentifikasi dari energi aktivasi. Ya. Energi aktivasinya, kalau energi aktivasinya itu tinggi, nah berarti dia akan sensitif terhadap suhu. Kalau suhunya dirubah 10 derajat Celcius misalnya, nah kecepatan reaksinya bisa meningkat 2 kali lipatnya atau lebih. Ya. Nah ini nanti akan bisa berdampak kalau reaksinya itu sangat eksotermis, yaitu berdampak dengan perubahan suhu yang sedikit, nanti panas yang ditimbulkan akan sangat besar. Nah, bagaimana kita nanti harus mengendalikannya. Ya. Kemudian ini perlu juga diidentifikasi batasan teknologi ya, seperti perbandingan antara reaksi pada umpan reaktor. Kemudian konsentrasi maksimum yang diperbolehkan. Kemudian batasan sifat-sifat bahan yang mudah terbakar. Diidentifikasi juga bahan-bahan yang mudah meledak. Ya. Sehingga di awal kita sudah bisa melakukan persiapan untuk perancangan untuk mengantisipasi agar tidak timbul ya kejadian yang tidak diinginkan. Nah ini contoh aja ya, contoh untuk tadi yang terkait dengan tenaga pengaktif ya, tenaga pengaktif itu kalau kalian masih ingat itu ya persamaan Arrhenius ya, persamaan Arrhenius kalau dihubungkan ini konstante kecepatan reaksi itu kan harusnya lengkap ya ini. Oh ini grafiknya sudah sudah semi log ya. Jadi makanya kok ini ternyata ini angkanya sudah dibuat len ya.
sudah dibuat. Dan kalau saudara menggambarkannya ini linear, misalnya 5 terus 10 terus habis 10 itu anunya selisihnya atau jaraknya intervalnya itu sama semua, berarti harus saudara ubah jadi len ya ini. Ya kalau model grafik seperti ini mungkin ini digunakan ini zaman dulu itu Kak. Zaman sekarang mungkin banyak yang menggunakan skalanya sama tetapi angkanya yang dilenkan atau dilokkan. Ya, ini saja sebagai informasi atau kalau yang sudah mengambil teknik reaksi kimia pasti ingat itu ya persamaan Arrhenius untuk hubungan antara konstanta kecepatan reaksi dengan seper suhu dalam suhu mutlak ya, dalam suhu mutlak. Nah, untuk reaksi-reaksi yang memiliki tenaga pengaktif besar, dia akan sensitif terhadap suhu, ya sensitif. Tapi kalau yang tenaga pengaktifnya kecil, ya, relatif kecil, itu tidak sensitif terhadap suhu. Suhunya sudah dinaikkan, tetapi tetapi kenaikan konstanta kecepatan reaksinya nggak seberapa. Nah, ini bisa dilihat ini sebagai contoh ini di tabel ini ya. Kenaikan suhu yang dibutuhkan untuk meningkatkan reaksinya itu menjadi 2 kalinya. Jadi misalnya sekarang 1 mol per liter per jam gitu ya. Nanti menjadi 2 mol per liter per jam kecepatannya. Untuk reaksi-reaksi yang tenaga pengaktifnya itu kecil, ini sekitar 40 kJ per mol, itu relatif kecil ya, karena batas fenomena fisis dengan reaksi itu kisarannya sekitar 40-an ini ya. Itu untuk meningkatkannya, itu kalau suhu rendah, pada suhu rendah itu dibutuhkan kenaikan 11 derajat Celcius ya. Nah, ini sama juga 11 derajat Kelvin ya, karena hanya delta saja. Tapi kalau untuk reaksi-reaksi yang tenaga pengaktifnya itu tinggi, nah misalnya ini sampai yang 400 kilojoule ini, dengan naiknya suhu hanya sekitar 1 derajat, 1,1 derajat, kecepatan reaksinya itu bisa meningkat 2 kalinya. Kemudian kalau yang contoh berikutnya itu kalau yang suhu operasinya pada kisaran 400, kalau reaksi itu memiliki tenaga pengaktif sekitar 40 kJ per mol, untuk meningkatkan kecepatan reaksinya 2 kalinya, itu membutuhkan kenaikan suhu ini sekitar 65. Tetapi kalau memiliki tenaga pengaktif sekitar 400 kJ per mol, itu hanya naik 6,5 derajat Celcius saja, kecepatan reaksinya sudah meningkat 2 kalinya. Ya. Jadi kalau kita memiliki data untuk perancangan reaktor memang seharusnya ada ya data persamaan kecepatan reaksi yang lengkap. Persamaan kecepatan reaksi yang lengkap itu misalnya reaksinya orde 1, konstanta kecepatan reaksinya itu ada tenaga pengaktif, kemudian ada faktor frekuensi. Ya. Jadi ini ya kira-kira kenaikan suhu itu akan berdampak pada kecepatan reaksi. Dengan demikian, misalnya reaksinya sangat eksotermis, nanti juga akan berdampak pada panas yang ditimbulkan akan menjadi jauh lebih besar. Nah, bagaimana kita harus mengendalikan kalau kita akan mereaksikan suatu produk dengan reaksi kimia yang memiliki tenaga pengaktif relatif besar. Nah, yang terkait dengan kecepatan reaksi tadi yang perlu kita identifikasi juga ya. Nah,
Ini kisaran suhu dan tekanan reaksi. Nah, fasa sistem reaksi. Jadi fasanya apa? Gas, cair, atau padat. Kemudian ini informasi yang terkait dengan distribusi produk terhadap konversi. Ya, karena di reaksi kimia itu bisa menghasilkan produk yang lain ya. Sehingga kalau kita kan berharap produk utama atau produk yang diinginkan itulah yang diperoleh. Tetapi untuk mengetahui hal itu kita membutuhkan informasi ini ya, kemudian kemungkinan suhu reaktor, kemudian reaksi molar, rasio perbandingan reaksi-reaksi yang ada dan atau tekanannya. Nah, kalau tekanan itu memang sering berkaitan dengan konsentrasi ya. Rasio ini mungkin bisa dikaitkan dengan rasio tekanan juga kalau untuk reaksi fase gas itu juga bisa menggantikan. Kemudian berapa informasi konversi terhadap ini space time atau space velocity ataupun waktu tinggal ya. Ini tinggal saja kalau space velocity dari kecepatannya, kalau space time itu dari waktu yang dari hanya kebalikannya saja ini. Kemudian jika menggunakan katalis, ini juga perlu kita identifikasi bagaimana keadaan katalis. Apakah kita menggunakan katalis homogen? Apakah nanti kita menggunakan katalis yang padat, tetapi terus kita prosesnya itu dibuat sebagai slurry, atau menggunakan packet bed atau unggun tetap, atau menggunakan serbuk yang difluidisasi. Ya, jadi ini perlu diketahui identifikasi tentang ini karena ini nanti akan menentukan jenis sistem reaktor yang kita pilih. Kemudian bagaimana dengan laju deaktivasi katalis ya, penurunan aktivitas dari katalis yang digunakan. Kemudian regenerasi katalis, kalau umurnya pendek, berarti regenerasinya harus terlalu sering. Nah, itu nanti juga akan berdampak pada bagaimana kita memilih reaktornya. Dan bagaimana metode regenerasi katalis. Ya, ini bisa in situ di dalam sistem reaktor itu sendiri atau di luar sistem reaktor. Ya, itu perlu kita ketahui. Nah, kemudian kalau reaksinya itu ada kemungkinan menghasilkan produk yang lain, maka kita perlu nanti harus kita bisa menemukan itu apa yang disebut selektivitas ya. Selektivitas itu tentu saja besarnya produknya yang diinginkan itu setingginya gitu ya. Nah, untuk mengetahui selektivitas ini kita perlu mengidentifikasi reaksi lain atau reaksi sekunder yang mengarah pada hasil samping. Ini akan terjadi pada kisaran suhu dan tekanan operasi berapa. Nah, ini bisa diketahui juga kalau kita tahu tadi persamaan kecepatan reaksi untuk menghasilkan produk utama dan produk yang tidak diinginkan. Kemudian ini sebaiknya juga bisa menemukan data selektivitas dan variasinya terhadap konversi. Nah, data ini cukup penting dalam perancangan konseptual. Kemudian data distribusi produk pada kondisi yang berbeda ini juga diperlukan. Kemudian kita juga perlu secara khusus adanya pengotor-pengotor dalam reaktor. Kemudian perlu dicermati reaksi yang melibatkan pengotor yang berasal dari bahan baku. Berarti ada reaksi paralel. Ada reaksi paralel, nah itu mungkin akan berdampak pada pemborosan reaksi yang
lainnya. Nah, ya jadi ini yang kalau ada produk yang lain yang tidak diinginkan, nah itu kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga adalah yang terkait dengan kesetimbangan. Ya, kesetimbangan di sini ada kesetimbangan kimia, ada juga kesetimbangan fase ya. Kalau ini yang terkait dengan kesetimbangan kimia, ini yang memungkinkan menemukan konversi per pas atau per jalan maksimum dan komposisi campuran reaksi kesetimbangan. Karena kalau reaksinya itu kesetimbangan, maka kita tidak akan bisa memperoleh hasil konversi yang melampaui konversi kesetimbangan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau konversi kesetimbangannya itu tidak tinggi, nah misalnya konversi kesetimbangannya hanya 60%, nah berarti nanti kan ada produk, ada reaksi tersisa yang banyak. Nah itu bagaimana kita bisa merekomendasikan ukuran reaktor misalnya yang dapat meningkatkan konversi dan selektivitas. Atau mungkin jika dipakai untuk mempertimbangkan, oh kalau seperti ini yang lebih realistis adalah mendaur ulang atau recycle bahan baku sehingga diperoleh yield atau konversi secara keseluruhan itu kelihatan maksimum ya, karena ada hasil yang masih mengandung reaksi itu dikembalikan ke reaktor, nah sehingga yang umpan segarnya itu seolah-olah bisa maksimum terkonversi menjadi produk yang diinginkan. Nah ini kira-kira hubungan kondisi konversi kesetimbangan dengan suhu ya. Nah ini memang tergantung ya pada ini ketetapan kesetimbangannya ya, tetapan kesetimbangannya ini kalau yang besar sekali itu untuk reaksi-reaksi yang irreversible. Nah, kalau yang tetapan kesetimbangannya jauh di bawah angka 1, ini konversinya nggak akan mencapai tinggi ya, tidak akan bisa mencapai konversi yang tinggi. Maka kita bisa rancang ya sejak awal bagaimana nanti mensiasatinya. Kemudian untuk katalis ya perlu diidentifikasi juga katalis yang potensial, berikut harganya. Kemudian bagaimana pengaruh suhu dan pengotor terhadap aktivitas katalis itu. Nah, karena kadang-kadang pengotor itu nanti akan meracuni katalis. Nah, meracuni katalis sehingga tidak aktif lagi. Atau mungkin suhu itu juga bisa berdampak buruk juga pada katalis, misalnya pecah atau masalah lain. Kemudian apakah ada masalah lingkungan akibat regenerasi katalis, karena biasanya katalisator itu bisa diaktifkan kembali itu menggunakan bahan kimia. Nah, itu apakah dengan regenerasi itu ada masalah lingkungan atau tidak? Karena kalau ada masalah lingkungan ya bisa jadi kita harus menerapkan atau menambah proses untuk mengendalikannya. Kemudian juga perlu diperkirakan harga atau biaya untuk regenerasi dan biaya mungkin untuk pembuangan. Ya, mungkin kalau kalian pernah misalnya kerja praktik atau berkunjung ke mana itu yang Pertamina di Cilacap itu kan ada unit cracking ya yang menggunakan katalisator padat. Meskipun itu umurnya relatif panjang, tetapi setelah beroperasi puluhan tahun, ya akhirnya ya terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Ya, itu akhirnya juga jadi masalah juga. Kalau waktu itu bisa diselesaikan bekerja sama dengan
atau disalurkan ya, katalisatornya itu disalurkan ke pabrik semen mana itu yang ada di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat itu. Tapi kan itu juga membutuhkan biaya ya, pengangkutan dari Pertamina ke pabrik semen tersebut. Kemudian untuk yang terkait dengan desain reaktor, nah itu perlu dipertimbangkan alternatif tipe-tipe reaktor yang akan digunakan. Nah ini mungkin paling nggak ada data waktu tinggal, suhu, tekanan. Kalau nggak ada data ya mungkin saudara bisa menggunakan persamaan kecepatan reaksi itu untuk ini mendesain, oh kalau persamaan kecepatan reaksinya seperti ini, saya bisa mendesain agar konversinya sekian, nanti dibutuhkan waktu tinggal berapa lama, suhu operasi berapa lama, tekanannya berapa tingginya. Tentu saja ini tidak harus persis data seperti ini. Kalau tadi yang data ini persamaan kecepatan reaksi bisa digunakan untuk menghitung informasi ini. Hanya mungkin perlu kita ketahui ya, kalau dari persamaan kecepatan kan matematika ya, tapi di sini mungkin lebih ke fisisnya, terjadi apa kalau suhunya terlalu tinggi atau tekanannya terlalu tinggi. Itu kan kalau suhu dan tekanannya tinggi kan ada risiko yang lebih tinggi juga. Kemudian batasan reaksi terkait operasi dan keselamatan, suhu maksimumnya berapa, suhu minimumnya berapa, tekanan maksimumnya berapa. Nah ini kinetika reaksi memang ini ya, yang utama itu seperti apa. Kemudian yang reaksi samping bagaimana? Nah nanti kalau kinetika reaksi utama dan reaksi samping diketahui, nanti selektivitas bisa dihitung. Ya. Kalau kinetika reaksi utama dan selektivitasnya diketahui, nah itu bisa digunakan sebagai basis data untuk perancangan reaktor. Nah, kemudian yang data ekonomi, nah ini terkait dengan alat, produk, bahan baku. Nah, kalau yang tadi sudah kita kan terkait dengan bahan baku dan produk ya. Alat, nah itu akan diketahui setelah kita merancang ukurannya berapa, bahan konstruksinya apa. Nah, nanti baru bisa diketahui harganya. Nah, kemudian utilitas ada listrik, uap dan sebagainya yang di awal itu yang sebagai pendukung, termasuk ini ya pengolahan limbahnya. Kemudian harga produk tadi saya kira juga sudah ya, tadi sudah ada contohnya, tapi juga perlu ya diketahui di bahan baku yang kita temukan harganya atau kita identifikasi itu apakah ada pengotor. Nanti pengotornya akan ada dampak apa. Kemudian bagaimana informasi harga atau variasi harga terhadap kemurnian. Mungkin juga terhadap waktu kali ya. Kalau tidak ada indeks untuk memprediksi harga, mungkin dari waktu ke waktu itu bisa dipakai untuk memprediksi harga. Kemudian juga hasil samping ya. Dan produk antara yang bernilai. Nah, bisa jadi kalau kita identifikasi itu ada hasil samping yang bisa dijual, ya meskipun mungkin membutuhkan proses untuk bisa dijual ya, tapi bisa kita identifikasi di awal, nanti bisa dipakai untuk menekan biaya produksi. Nah, ini harga bahan baku. Juga perlu dipertimbangkan harga bahan bakunya murah, kemurniannya tinggi, tetapi kalau sumbernya itu jauh atau jauh sekali, maka perlu perhitungan transport dan penyimpanannya. Jadi kalau untuk mengadakan bahan baku itu butuh waktu 2 minggu misalnya, ya berarti kita mungkin harus menyetop bahan baku itu untuk keperluan 1 bulan supaya proses itu bisa berjalan terus tanpa
terganggu oleh proses pengadaan yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian utilitas ini ada bahan bakar, uap, kemudian air, pendingin, ya, listrik, mungkin garam, ya. Kadang-kadang untuk proses pendinginan itu membutuhkan garam-garam, ya, supaya titik bekunya lebih rendah lagi, ya. Kemudian juga perlu ditentukan ini batasan ketersediaannya. Bagaimana, misalnya kita sudah mendesain listriknya menggunakan PLN, tapi ternyata di situ tidak memadai ketersediaan listrik oleh PLN. Nah, berarti kita harus berpikir ulang, apakah mau negosiasi dengan PLN atau mau membuat unit tersendiri untuk bisa menyediakan listrik secara mandiri. Untuk harga pembuangan limbah ini juga ini, ya, biaya pembuangan produk atau kalau memang tidak bisa dijual, biasanya ada biaya atau mungkin pengembalian atau pelimbahan, terutama ini ya yang rakyat radioaktif bekas itu untuk saat ini mungkin Pak Hartono ini lebih tahu, ini harus dilimbahkan, ada biayanya atau dikembalikan ke negara asal, yaitu berarti sejak awal perlu disiapkan di kontraknya. Kemudian pengolahan komponen organik yang mudah menguap atau mungkin ada bahan yang mudah menguap, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian untuk lokasi atau tempat, nah itu juga ada beberapa pertimbangan, mungkin nanti akan secara khusus ya, kita bahas, atau paling tidak untuk lokasi itu posisinya di mana, kemudian nanti fasilitas penyimpannya bagaimana, iklimnya seperti apa di lokasi tersebut, kemudian sistem utilitas yang sudah ada seperti apa, misalnya tadi ya listrik atau mungkin uap, kalau di sekitar situ sudah ada industri yang memproduksi uap, mungkin kita bisa nebeng pengadaan penggunaan uap itu. Kemudian peraturan lingkungan setempat itu juga sering berbeda-beda ya, tempat yang satu dengan yang lain, sehingga pada saat memilih lokasi dan data tempat itu perlu dipertimbangkan lokasinya, posisinya ada di mana gitu. Nah, untuk lokasi, nah itu bisa beberapa pertimbangan, misalnya kedekatan dengan bahan baku, dengan pasar, dengan integrasi proyek-proyek yang sudah ada di situ, sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar lokasi itu. Nah, mungkin saudara bisa mempertimbangkan di mana pabrik biodiesel sebaiknya dibangun. Nah, ini mungkin bisa di dekat sumber bahan bakunya, atau bisa dilakukan atau dibangun di lokasi yang tempat dengan pasar yang akan menerima produk kita. Tapi tentu saja masing-masing perlu kita identifikasi. Nah, kalau menggunakan lokasi atau memilih lokasi yang dekat dengan tempat menjual, nah tentu saja bahan bakunya membutuhkan biaya pengangkutan atau dari lokasi ke pabrik kita. Kalau kita memilih yang dekat lokasi bahan baku, lah nanti memasarkannya bagaimana. Mungkin kita juga pertimbangkan apakah biodiesel itu akan digunakan di dalam negeri atau di dalam pulau itu sendiri atau mau diekspor ya. Nah, itu ini kemungkinannya mungkin bisa ditempatkan di dekat pantai, bisa juga di dekat sumber bahan baku atau di areal pertanian. Kemudian fasilitas penyimpanan bahan baku, mana ya, fasilitasnya seperti apa, yang kalau komoditasnya besar, ya berarti penyimpanan bahan bakunya membutuhkan area yang besar juga. Kemudian iklimnya, nah ini
perlu kita ketahui suhu minimum dan maksimumnya itu berapa, kelembapannya seberapa besar, kecepatan anginnya bagaimana, kemudian variabilitas perubahan-perubahan yang terkait dengan iklim bagaimana. Nah, data-data yang terkait ini akan diperlukan untuk merancang misalnya isolasi. Kemudian kalau yang terkait suhu ini mungkin juga dipakai untuk kemungkinan penggunaan pendingin udara, kemudian suhu air pendingin. Nah, itu bisa diketahui dari data-data ini. Kalau ini saya kira relatif mudah ya, data-data ini. Kemudian sistem utilitas perlu diidentifikasi, yang di lokasi yang kita pilih itu yang sudah ada di situ apa saja. Misalnya tadi, steam sudah bisa disuplai dari pabrik A misalnya. Mungkin kita tidak perlu membuat unit pembuat steam sendiri. Kemudian suhu air pendingin, kemudian gas inlet, kemudian fasilitas refrigerasi kalau memang dibutuhkan pendinginan. Kemudian peraturan lingkungan ya, tadi apa saja yang ada di situ. Kemudian pabrik kita itu ada material-material apa yang terkait dengan peraturan lingkungan setempat. Kemudian pertimbangan keselamatan, nah biasanya ini ada eksplosif terkait dengan racun, kemudian terkait dengan bahaya kebakaran. Ya mungkin kalau radioaktif ya terkait dengan pancaran radiasi ya. Jadi kita juga harus mengidentifikasi risiko-risiko ini yang terkait. Misalnya kalau kita memiliki bahan yang mudah terbakar, ya kita perlu data flash point-nya berapa. Kemudian dia bisa terbakar dengan sendirinya itu pada suhu berapa dan bisa limit supaya bisa terbakar itu seberapa besar sehingga kita bisa mengendalikannya. Untuk yang racun-racun ya itu juga perlu kita pertimbangkan. Untuk ini kebakaran ya saya kira kalau ini mungkin di mata kuliah keselamatan ya itu sudah dipelajari, jadi saya tidak ceritakan secara, tapi yang jelas ini pada saat merancang suatu pabrik kimia itu perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko kebakaran. Ya. Ini karena kalau kita tidak pertimbangkan bahwa nanti baru mulai beroperasi sudah ini kan bahaya kerugiannya akan sangat besar. Mungkin itu di kuliah yang kedua ini sebenarnya saya ingin sampai di sini tapi kelihatannya yang bagian ini membutuhkan diskusi ya yang agak agak intens ya sehingga yang bagian konvensi dan selektivitas nanti materinya akan saya share, saudara baca dulu minggu depan sebelum ke materi berikutnya kita bisa diskusikan terhadap topik yang terkait dengan konversi yield dan selektivitas. Nah, sebelum saya akhiri, ya ternyata sudah lebih 4 menit ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu yang di chat Bu, ada yang di chat itu banyak. Hai Dirkan. Oh ya. Oke, ini yang di chat tadi saya tuh lihat chat kok yang ada hanya izin dan ternyata yang nomor 2 ini mau tanya. Basis tadi dinyatakan dalam perjanjian dan seterusnya. Apakah boleh dinyatakan dalam radioaktivitas? Kalau ini terkait dengan zat radioaktif ya. Kalau dinyatakan, karena nanti ada targetnya itu harus memiliki aktivitas sekian gitu ya Pak Fidin.
Yang nomor yang, 1 ini ya produk yang kita jual ke konsumen itu nilai kuri per berapa? Oh iya, ya ini memang ini ya produk khusus ya, produk khusus yang kriterianya itu aktivitas. Ya kalau memang targetnya itu aktivitas ya mau nggak mau ini aktivitas. Tetapi terkait dengan kebutuhan bahan-bahan itu nanti bisa terus dikonversi ke aktivitas. Kalau produknya kan iya. Bahan bakunya bisa ya. Bahan bakunya masuk dulu. Gimana? Untuk bahan bakunya. Untuk memperoleh aktivitas sekian, itu nanti bahan bakunya tergantung pada aktivitas itu atau tergantung pada jumlah? Jumlah. Jumlahnya itu kita ngitung nih harga semuanya harga produk ya, harga bahan-bahan yang digunakan termasuk listrik juga, terus nanti hasilnya berapa milikuri total, misalnya 2.000 milikuri atau 2 kuri, kan dibagi itu harga total yang kita keluarkan dibagi aktivitas. Oh gitu ya. Tapi yang aktivitas itu tidak tergantung pada jumlahnya. Misalnya aktivitasnya itu 10 kuri itu tidak tergantung ini mau sekilo, mau 2 kilo, mau 1 gram, enggak tergantung pada itu. Ya tergantung bahan baku yang dipakai sih, bahan sasaran. Bahan baku. Bahan sasaran yang diradiasi. Oh gini. Ya kalau memang targetnya seperti ini sih boleh saja. Cuma kita nanti pada saat mendesain itu kan berarti ini desain yang betul-betul spesifik gitu ya. Iya. Ya kan? Spesifik yang penting ya itu tadi kita kalau mau mentarget seperti itu dengan periode sekian nanti membutuhkan bahan baku yang sekian, kebutuhannya bahan bakunya itu jelas sehingga nanti kita bisa menghitung marginnya juga. Ya. Ini kelihatannya memang spesifik bukan pabrik kimia yang umum, tetapi pabrik kimia yang umum tapi sangat spesifik. Tetapi karena ini tuntutan, ya bisa saja, boleh saja. Hanya bagaimana kita memperoleh nilai sesuai yang ditargetkan itu dengan bahan bakunya kan tertentu gitu. Kalau mungkin akan lebih mudah kalau misalnya bisa dikonversi, misalnya untuk aktivitas sekian itu bisa setara dengan bahan sekian, bisa nggak dikonversi gitu? Karena meluruh terus ya. Karena juga jadi ini aktivitas awalnya sekian, nanti suatu saat akan meluruh gitu ya. Oh ya. Ya makanya nanti kan akan masalahnya kan itu ya. Meskipun beratnya tetap tetapi aktivitasnya akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Ya berarti kalau seperti ini ya memang harus dengan aktivitas. Hanya bagaimana kita nanti mengaitkan antara kebutuhan bahan-bahan tadi dengan produk yang ditargetkan berupa aktivitas. Ya, Bu, spesifik Bu yang. Jadi bisa memang ini sangat spesifik, tapi ini saya kira juga sih tantangan juga sih bagi orang yang studi di teknokimia nuklir ya untuk merancang untuk proses seperti ini. Ya, jadi ya karena spesifik dan kalau tidak bisa diwakili dengan berat ataupun mal, ya berarti ya mau nggak mau dengan aktivitas. Kemudian untuk harus ditentukan 300 hari per tahun. Ini apakah jika misal rata-rata 40 sampai 50 hari per tahun sudah bisa mencapai target, apakah harus tetap membuat schedule? Oh, kalau ini kan artinya sebenarnya prosesnya batch ya. Iya. Nah, nanti di bulan berikutnya kan mungkin ada proyek lain lagi kan? Sama rutin kemungkinan prosesnya. Tapi jenis isotopnya sama, mau diproduksi rutin, cuma nggak tiap bulan sekali gitu lah, 2 bulan sekali. Ini satu produk itu selesai dalam waktu 40 sampai 50 hari begitu? Enggak,
sehari atau 2 hari udah jadi Bu. Oh, cuma dalam 1 tahun itu untuk membuat produk itu rata-rata hanya memakan waktu 40 sampai 50 kali hari proses gitu. gitu ya, sebulan sekali. Oh iya. Ya, artinya kan memang ini ya diskrit gitu ya. Produknya itu diskrit. Mungkin saat ini itu pesanan membuat itu diselesaikan dalam waktu 40 sampai 50 hari. Nah, kemudian terus nanti mungkin berikutnya digunakan untuk apa lagi gitu kan alat-alatnya itu atau nganggur? Nganggur juga. Alatnya nganggur. Dipakai lagi. Ya, itu ya. Ya kalau untuk industri memang kerugiannya di waktu ada nganggurnya itu, Pak. Iya kan? Nah, sebenarnya kan itu investasi yang tinggi juga kan. Tetapi karena memang pasarnya kan pasarnya mungkin saat ini bisa dipenuhi pesanan itu bisa dipenuhi untuk waktu operasi 40 sampai 50 hari. Ini kan dapat dikatakan bukan suatu industri yang profit gitu ya. Ya meskipun kalau dihitung dari bahan baku dan produknya itu masih ada selisih harga yang positif gitu. Cuma ada waktu-waktu yang malah lebih banyak waktu yang alat-alatnya itu tidak digunakan. Sehingga ada nganggur-nganggurnya ya. Ya mungkin itu untuk fasilitas seperti PTRR ya untuk kondisi saat ini ya nggak masalah sih toh. Memang mungkin di Indonesia yang bisa melakukan juga baru PTRR sehingga kan rumah sakit tidak akan beralih ke tempat lain dan ini kan juga untuk keperluan untuk keperluan nasional gitu ya nggak masalah, cuma tadi artinya ada pemborosan tadi alat-alat yang nganggur selama mungkin sekitar 10 bulan malah nggak digunakan ya. Tapi mungkin bisa digunakan untuk penelitian. Artinya kan itu seolah-olah gimana? Sebulan sekali dipakainya. Sebulan sekali dipakai digunakan. Dipakai terus ya. Sebulan sekali, cuman nggak tiap paling 3 hari dipakai gitu. Istirahat. Tapi tiap bulan dipakai. Tiap bulan dipakai ya. Ya itu makanya ada waktu-waktu yang kalau dihitung itu ada waktu-waktu yang nganggur gitu loh. Itu aja masalahnya. Tetapi karena ini bukan organisasi profit atau bukan pabrik yang semata-mata mencari keuntungan, ya nggak masalah juga. Cuma mungkin perlu dihitung-hitung untuk mengefisiensikan itu digunakan untuk apa, misalnya untuk penelitian ataupun untuk keperluan lain sehingga si organisasi ini tetap bisa berkembang dan mungkin suatu saat nanti bisa bersaing lebih mengglobal atau mendunia lagi kan. Kalau dulu malah sempat ekspor juga ya. Iya. Ya. Sekarang masih ekspor? Enggak, kalau kita enggak Bu. Belum. Oh ya, mungkin ini kan dari pengalaman ini mungkin nanti kalau memang pasar global itu membutuhkan. Dalam negeri sendiri banyak Bu kebutuhan Bu. Oh ya, dalam negeri sendiri sudah banyak ya. Dan memang kan di PTRN kan tidak hanya untuk memproduksi saja kan, untuk penelitian pengembangan kan juga dilakukan. Nah, sehingga mungkin waktu-waktu yang tidak digunakan untuk memproduksi itu bisa digunakan untuk research and development sehingga nanti bisa menghasilkan teknologi yang bisa lebih murah atau lebih menguntungkan. Mungkin begitu. Pak, ini cukup menarik ini jadinya. Karena berbeda dengan yang kita pelajari. Ya, sama dengan yang di PT BBN itu kan sebenarnya kalau itu kimia, cuma masalahnya meskipun itu sudah ada desain yang harusnya bisa dioperasikan secara kontinu, tetapi kan dengan keterbatasan bahan baku juga kan nggak bisa beroperasi terus juga kan. Dan sekarang juga masih tahap penelitian pengembangan juga. Ya, itu terima kasih Pak Abidin, itu menambah wawasan kita bersama, terutama ini
mahasiswa TKN itu dapat informasi dari Pak Abiden, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran nanti ke depannya industri produksi radio isotok dan radio farmaka itu seperti apa. Ya, mungkin begitu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya ini waktunya sudah habis, tapi hari ini kan ya untuk yang tugas PIP kok kemarin belum ngasih data ya. Data pembagian kelompoknya gimana si Nanda? Udah saya bagi di kelas, Bu. Sudah bagi di kelas terus. Tadi ada udah belum menghubungi pembimbing kan ya? Belum, Bu. Oh ya. Tadi ada pembimbing yang nanya, tapi saya kan menyampaikan kalau belum mendapatkan data itu, tapi akan saya sampaikan di kelas untuk setiap kelompok mungkin bisa komunikasi dengan pembimbing masing-masing ya. Ya kalau Anda bisa tuh hasil undianmu toh share aja di kelas PIP. Di kelas PIP atau di mana, atau di kalau nanti tak share ke WA saya, nanti saya share lebih lanjut ke pembimbing yang lain supaya tahu siapa saja yang menjadi mahasiswa bimbingannya. Sudah kok, Bu. Sudah di mana? Di WA Ibu. Oh ya, mana ya? Jam berapa? Oh ini ya, barusan ya. Oke, ya udah terima kasih yang tak foto ini ya. Ya udah terima kasih untuk yang kelompok saya kebetulan siapa aja ini. Joko Prasetyo dan kawan-kawan ya sampai dengan Alif Kembara ya nanti ya kalau konsultasi nanti jam 10 ya. Yang Alif Kembara dan kawan-kawan ini Joko Prasetyo, Farah, Samuel dan seterusnya ini ya. Nanti kalau mau konsultasi diskusi jam 10 ya. Kalau nanti mau menggunakan Zoom, nanti saya share aja Zoom-nya. Saya nggak tahu nanti yang Zoom untuk praktikum itu siapa yang mau pakai. Saya nggak tahu sih, pembimbing yang belum memiliki Zoom bisa dipakai terus-menerus. Kalau saya insya Allah ada Zoom yang bisa dipakai terus-menerus. Kalau ada salah satu yang belum mempunyai Zoom, nanti saya minta yang Bapak atau Ibu itu pakai Zoom yang praktikum atau tugas. Terus nanti kalau yang banyak yang belum juga mungkin harus diatur, harus dibagi seperti yang lalu ya, seperti tahun lalu juga Zoom-nya itu dibagi-bagi gitu, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap bisa jalannya. Ya, terima kasih untuk kuliah hari ini. Insya Allah nanti materinya akan saya share di kelas PIP, terus tolong dipelajari ya yang terkait dengan konversi, selektivitas, dan YIT tadi, supaya minggu depan kita bisa membahas itu dengan lebih baik ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.